Salam sejahtera buat jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 46 yang berbunyi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menceritakan tentang kesatuan gereja di zaman itu. Mereka menjual harta milik mereka dan menjadi milik bersama. Mereka berkongsi harta, bukan saja harta tetapi juga makanan. Mereka jamah bersama-sama makanan yang tersedia pada ketika itu. Dan mereka juga saling menolong antara satu dengan yang lain dan juga saling mengasihi antara sesama jemaat. Dan mereka telah menjadi teladan bagi semua orang di zaman itu. Begitu juga di zaman kita sekarang. Mereka lah teladan yang terbaik. Di saat itu mereka dapat mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam gereja mereka di zaman Kisah Para Rasul. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari mereka pada zaman ini. Zaman ini kita melihat banyak gereja yang berpecah oleh karena ketidaksepakatan para pemimpin maupun juga jemaat. Dan ini sangat menyedihkan kita di zaman ini, Tuhan. Dan Tuhan sudah merasa bahwa kita ini perlu diajar. Dan sebab itulah Tuhan menurunkan bencana dalam dunia ini di abad ini itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergandengan tangan, bersatu berdoa, menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di mana-mana saja, agar dapat mengalami kembali kesatuan yang pernah terjadi di zaman Kisah Para Rasul ini. Kita mau melihat jemaat kita bersatu, hamba Tuhan melayani dengan setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga adalah manusia biasa dan tidak dapat mengawal semua keadaan. Karena kebanyakan jemaat ini adalah orang dewasa yang pandai berpikir dan melakukan tugas. Maka dengan itu saudara, kita perlu mendisiplinkan diri sendiri, melihat kepada contoh gereja lama. Dari situlah kita dapat menilai seperti apakah gereja kita di abad ini berbanding dengan di zaman Kisah Para Rasul ini. Kita ingin kembali kepada kesatuan itu, supaya gereja kita semakin maju dan dipandang hormat oleh banyak orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai orang sekeliling melihat kita sebagai orang yang sesat oleh karena kelemahan yang ada pada kita. Mari kita tunjukkan contoh yang baik bagi banyak orang, supaya mereka dapat melihat bagaimanakah cara hidup kita sebagai gereja Tuhan. Dan gereja tidak
sebatas hanya sebuah bangunan, tetapi juga melingkupi pribadi kita. Setiap kita yang berkumpul walaupun sedikit juga dinamakan gereja. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi pengajaran kepada kita di abad ini, supaya kita terus-menerus meneguhkan diri dalam Tuhan, dan Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan memberkati.